Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illa wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala: wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Rasuluna sallallahu alaihi wasallam: ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aqaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati fa alayhi bisawm fa innahu lahu wija'. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, sahibul hajah, dan juga kedua mempelai yang berbahagia, Mas Hendri Wibawa yang sedang berbahagia, yang telah melaksanakan akad nikah dengan Mbak Devi Rezekiana. Ini sesuatu yang sangat sakral dalam agama kita, dalam kehidupan manusia. Oleh karenanya kita untuk selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana sampai detik ini kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika akad berlangsung, alhamdulillah lancar tanpa ada suatu aral apapun. Dan juga alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, dengan seluruh kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hambanya, segala kebaikan pun juga bisa terlaksana dengan cara yang tepat dan juga dengan cara yang baik. Begitu juga salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Habibina wa uswatina wa nabiyina Muhammad bin Abdillah, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta kepada umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya ila yaum sa'ah. Kepada hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, dan juga kepada kedua mempelai yang sedang berbahagia, seolah-olah dunia ini adalah milik mereka berdua. Karena hari yang paling indah, hari yang paling bahagia, yaumul farah, adalah hari ketika selesainya akdun nikah. Oleh karenanya kalau kita melihat bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita semua sebagai umatnya yang kita nanti-nantikan syafaatnya di akhirat kelak, maka dalam sebuah ibadah yang paling agung, ibadah selama 24 jam ini dihitung sebagai ibadah, itu hanya ada pada orang yang sudah menikah. Di sini ada yang belum menikah, antan sentara menikah. Ya, ada. Nah, ini diminta ataupun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ankihul ayyama minkum. Hendaknya orang-orang yang masih lajang, yang masih bujang, ya, yang masih gadis, untuk segera dinikahkan. Dan juga orang yang man laisa lahu zauj, orang yang belum punya pasangan, yang sudah pernah menikah kemudian putus, kandas di tengah jalan, ini pun untuk segera menikah. Karena menikah itu adalah an-nikahu sunnati. Nikah adalah sunnah para nabi dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku maka dia bukan bagian dari umatku. Di hari ini, hari yang berbahagia, hari yang penuh dengan keistimewaan, hari Ahad, ya, tanggal 7 Rabiul Akhir, bertepatan pada tahun 1442 Hijriah atau 22 November 2020. Maka hari yang akan menjadi momen terbaik dan juga akan dikenang berdua, ya, Mas Hendri dan juga Mbak Devi. Kalau boleh saya tanya Mas Hendri, ya. Mas Hendri dari Semarang, ya. Semarangnya mana Mas? Ya. Sebelumnya sudah kenal atau belum sama Mbak Devi? Sudah kenal. Oh, nggak pernah ngobrol. Ini adalah salah satu bentuk daripada ta'aruf dalam Islam. Ini memang sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira Mas Hendri, apa yang membuat Mas Hendri ini berani untuk menikah dengan Mbak Devi? Apa yang paling dicintai oleh Mbak Devi? Saya ingin berpikir. Jadi ada beberapa alasan wanita itu dinikahi, para hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, azani Allahu ayakum. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan informasi bahwasanya wanita itu dinikahi karena ada beberapa sebab. Mas Hendri menikahi Mbak Devi itu karena apanya, Mas? Karena agamanya, ya, bukan karena kecantikannya. Oh iya, nomor 2. Kalau nggak cantik pun juga Mbak Devi tidak dinikahi sama Mas Hendri. Jadi kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunkahul mar'atu li arba'in. Wanita itu dinikahi Bapak Ibu itu karena ada 4 perkara. Yang pertama itu karena apanya? Hafal belum Mas? Jadi wanita itu dinikahi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu karena dia itu limaliha, ya. Banyak wanita yang memiliki harta, sehingga banyak laki-laki juga yang ingin menikahinya. Jadi pernikahan ini karena ada sesuatu yang ia dapatkan dari wanita tersebut, karena memiliki harta. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wanita itu dinikahi karena ya wali hasabiha, memiliki keturunan, ya. Artinya dari sisi nasab, insya Allah nasabnya Pak Ngarin itu sampai Nabi Adam. Ya, nama batang. Semua sampai Nabi Adam. Tapi kalau sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nah ini perlu ditelusuri lagi nasabnya. Kalau Nabi Adam, insya Allah. Jadi nasab dari Pak Ngari itu insya Allah semuanya itu baik. Ya. Untuk mengetahui wanita itu baik atau tidak dilihat dari segi nasabnya, meskipun bukan dari nasab darah biru, karena darahnya Mbak Devi merah, Mas Hendri. Jadi banyak manusia yang ingin menikahi wanita itu karena nasabnya, ya, karena keturunannya, ningratnya, darah birunya. Kemudian yang ketiga kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wanita itu dinikahi karena apanya, Mas Hendri? Ya, li jamaliha, karena kecantikannya. Insya Allah nanti yang bisa menilai cantik dan tidaknya itu Mas Hendri, karena kita sebagai laki-laki yang bukan mahram tidak patut untuk melihat kecantikan, kemelekan yang dimiliki wanita yang bukan mahramnya. Ya. Kemudian yang keempat kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walidiniha.
Jadi karena apanya Bapak Ibu? Wanita itu dinikahi karena agamanya. Insya Allah Mbak Devi ini sudah belajar tentang masalah Islam sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Islam yang tidak mengikuti dari kultur budaya, dari tradisi, ataupun dari turunan nenek moyangnya, tetapi Islam yang dipelajari Mas Hendri dan Mbak Devi itu insya Allah benar-benar Islam yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau seseorang itu menikah karena agamanya, insya Allah keluarganya itu akan langgeng. Keluarganya akan mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga yang penuh dengan kecintaan, keluarga yang penuh dengan kasih sayang, keluarga yang penuh dengan saling menyayangi satu dengan yang lain. Inilah mahligai rumah tangga yang dibina Rasulullah SAW, ya, dan juga kita sebagai umatnya untuk mengikuti bagaimana kita ini bisa menciptakan sebuah rumah tangga yang mana nanti sekeluarga ini bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian masuk ke dalam poin tausiah ini, karena tausiah ini diperuntukkan khusus kedua mempelai, umumnya kepada hadirin wal hadirat Bapak Ibu dan juga tamu undangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Mas Hendri, setelah melaksanakan akad nikah, berarti statusnya Mas Hendri sekarang sudah menikah. Kalau sudah menikah berarti sudah mengambil alih kewajiban dari Pak Ngari. Jadi kewajiban dari Pak Ngari ketika membina, kemudian juga memberikan kecukupan nafkah, semua yang diberikan Pak Ngari kepada Mbak Devi ini sekarang sudah diambil alih. Pak Ngari ini sampun pulang napa dereng, Pak? Sampun, alhamdulillah. Karena sudah diringankan bebannya sama Mas Hendri. Yang tadinya itu semua biaya untuk kehidupan, pendidikan, kemudian juga belajar ilmu agama dan ilmu dunia ini sudah diambil alih oleh Mas Hendri. Berarti Mas Hendri sekarang sudah memiliki tugas untuk melanjutkan perjuangan dari Bapak Ngari. Sebelum melaksanakan tugas ini, wasiat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita semua dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bagaimana caranya kita bisa menjaga diri kita, keluarga kita dari api neraka? Kata beberapa ulama tafsir, addibu hum bi awamirillah. Hendaknya mereka itu diajarkan dengan perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Mas Hendri sekarang sudah memikul suatu kewajiban untuk membimbing, membina, mengarahkan agama yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Jadi untuk memelihara diri dan keluarga kita ini bukan dari kelaparan, bukan dari binatang buas, bukan dari sesuatu yang menyeramkan dalam kehidupan dunia. Tapi kita ini diperintahkan oleh Allah untuk menjaga kita, diri kita dan keluarga kita dari apa Bapak Ibu? Dari api neraka. Bagaimana caranya? Diajarkan dengan ilmu agama yang sesuai pemahaman yang benar. Ini kewajiban yang pertama, ya. Jadi tausiah, arahan kepada Mas Hendri ini yang barusan dilantik sebagai amir, ya, sebagai penanggung jawab dalam sebuah rumah tangga, sebagai pemimpin. Karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian itu sebagai pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai suatu pertanggungjawaban. Wa rajulu, dan juga seorang laki-laki kepala rumah tangga, yaitu sebagai ra'in, sebagai pemimpin, ala ahli baitihi, ya, kepada keluarganya. Ini yang pertama, Mas Hendri, ya, perlu dipegang nasihat dari saya ini, karena saya juga sudah menikah dan juga sudah memiliki keturunan dan sudah pengalaman dalam berumah tangga, ya. Ini perlu disampaikan masalah menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka dengan cara mengajarkan ilmu agama yang sesuai diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Mas Hendri, yang kedua yang perlu dicamkan adalah bahwa Mas Hendri ini sekarang sudah memiliki teman hidup selama-lamanya. Maka ketika punya teman, apa yang harus dilakukan, Mas Hendri? Harus bergaul dengan cara yang baik. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Hendaknya wanita ini dipergauli dengan cara yang baik. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, khairukum linisaihi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Seseorang yang paling sempurna imannya itu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum linisaihim, dan sebaik-baik kalian ini adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Jadi setelah menikah bukan sebulan 2 bulan, Mas Hendri, tetapi seumur hidup. Karena menikahi Mbak Devi ini karena agamanya. Kalau kecantikan itu suatu saat pun juga akan luntur, ya. Begitu juga dengan paras wajah yang cantik suatu saat akan hilang. Begitu juga dengan postur tubuh pun suatu saat akan berubah, Mas Hendri, ya. Jadi yang perlu untuk dicamkan adalah tadi, ya, selalu menggauli istri dengan cara yang baik. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan nasihat bagi kedua mempelai, terutama kepada sang suami dan juga kepada hadirin bapak-bapak sekalian, ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara kewajiban laki-laki dan hak bagi seorang wanita istri yang ia harus dapatkan dari suaminya, idza ta'imta, ya, antut imaha idza ta'imta. Hendaknya Mas Hendri ini untuk memberikan makanan apa yang Mas Hendri makan. Wa antaksuha idza tasaita, dan juga hendaknya Mas Hendri ini untuk memberikan baju, ya. Jika Mas Hendri ini shopping, belanja, maka ingat juga istrinya untuk diberikan baju, ya. Begitu juga Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, wala tukabbih, ya, dan janganlah engkau merendahkan, menjelek-jelekkan istrimu di hadapan manusia, karena itu akan menjatuhkan kehormatannya. Wala tadrib wajhah, dan juga tidak boleh seorang suami untuk menampar wajah istrinya. Kemudian wala tahjur illa fi baiti, tidak boleh menghajar, meninggalkan istrinya kecuali masih dalam satu atap. Karena yang namanya rumah tangga itu kan tidak selamanya mulus, nggih Pak nggih. Jadi tidak selamanya rumah tangga itu mulus. Kenapa? Karena keluarga Nabi pun juga pernah merasakan adanya kasak kusuk, adanya problem dalam rumah tangga. Tapi jangan sampai ketika suami ini punya masalah dengan istri, akhirnya istri ditinggalkan, ya. Kemudian ia pulang ke rumah orang tuanya, istri ditinggalkan dalam rumah sendirian. Ini tidak boleh dalam ajaran Islam. Kemudian nasihat kepada mempelai putri Mbak Devi, ya, perlu dicamkan, perlu diperhatikan, didengarkan dengan baik. Bahwa Mbak Devi ini sekarang sudah menjadi istrinya Mas Hendri,
ada tanggung jawab, ada hak dan kewajiban. Kewajiban Mbak Devi ini yang pertama adalah ketika Rasulullah SAW menjelaskan idza sholatil mar'atu khamsaha, apabila wanita ini sudah melaksanakan sholat fardu 5 waktu, wa shamat syahraha, dan juga berpuasa di bulan Ramadan, wa ata'at zaujaha, dan dia itu taat kepada suaminya, wa hafizat farjaha, dan juga menjaga kemaluannya, idza ghibta anha, ketika suaminya ini tidak ada dalam rumahnya, wa hafizat limalihi wa li nafsiha, dan istri menjaga kehormatannya, menjaga harta suaminya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qila laha, sampaikanlah kepada para wanita, udkhulil jannah, masuklah kalian ke dalam surga, udkhuli min ayyi abwabil jannah syi'ti, masuklah kalian ke dalam pintu surga dari mana, dari arah mana saja yang kalian sukai. Ini keutamaan bagi wanita istri yang salihah, berarti harus taat kepada suaminya. Bahkan dalam sebuah hadis ini berkaitan dalam rumah tangga, ya. Misalnya Mbak Devi ini sedang dalam kondisi kecapean, dan Mas Hendri ini menginginkan Mbak Devi, maka seorang istri pun juga harus melayani dengan ridho, ya, dengan senang hati, bukan dengan kepaksa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza da'a ar-rajulu imra'atah, apabila seorang laki-laki ini menginginkan istrinya, fa'abat, kemudian istrinya pun mengabaikan, tidak mau memenuhi panggilan suaminya, fabata, kemudian di malam hari ghadban, ya, ternyata suaminya, ya, Mas Hendri itu marah kepada Mbak Devi, maka la'anatsal malaikah, seluruh malaikat akan melaknat wanita yang tidak mau mengikuti ajakan suaminya ila firashihi, ketika untuk ke dalam kamar. Ini yang sedemikian sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan mungkin bagi pengantin lama, ya Bapak Ibu, sering terjadi cekcok, sering terjadi problem karena tadi mungkin karena nafkahnya kurang sehingga istrinya tidak mau melayani suaminya, atau mungkin karena istrinya sibuk memiliki usaha online sehingga mengabaikan suaminya. Maka hati-hati, ya. Padahal surganya wanita itu ada di bawah keridhaan suami. Kalau seorang istri meninggal dunia dan suaminya ridho, maka dia baginya surga, ya. Jadi hadirin wal hadirat Bapak Ibu yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena tausiah ini adalah singkat, padat, dan mengena kepada kedua mempelai, insyaallah, ya. Keduanya ini akan membuka lembaran baru, akan membangun sebuah mahligai rumah tangga untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maka kita doakan kepada keduanya ini, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair, ya. Semoga Mas Hendri, ya, dan juga Mbak Devi ini mendapatkan keberkahan, ya. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan kedua mempelai ini dalam kebaikan. Semoga juga keduanya segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keturunan yang salih dan salihah, kemudian juga diberikan kebahagiaan, kemudahan rizkinya, dan juga mendapatkan surganya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.